Oke, nah kembali lagi di channel kita. Kita akan masuk pada bahasan terakhir di mata kuliah Operasi Fisik Pendukung 2, yaitu ekstraksi. Nah ini dia, ekstraksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu solvent ekstraksi atau cair-cair, sedangkan yang lainnya yaitu solid liquid, padat cair. Nah, ini seperti apa sih contohnya gitu ya? Untuk yang cair-cair, sepertinya ini sudah kalian pernah lakukan di praktikum gitu ya. Kalau kalian masih ingat mencari diagram Turner gitu ya. Nah, jadi ya gitu ya. Dan A, B, C gitu ya. Nah, ini kalau kalian masih ingat. Nah, sedangkan untuk yang padat cair gitu ya. Nah, ini sama saja gitu ya perlakuannya gitu ya, hanya saja yang ingin dipisahkannya berada di dalam padatan. Nah, ini biasanya contoh gitu ya di pertambangan gitu ya, misalkan ingin mengambil biji atau ore gitu ya, nikel gitu ya misalkan. Nah, ini melalui leaching gitu ya, karena nikel ini biasanya berada di bebatuan gitu ya. Nah, bebatuan ini pun ada suatu lapangan gitu ya, tanah gitu yang mengandung ini gitu ya. Nah, itu harus dipisahkan gitu ya melalui proses leaching ini gitu disebutnya. Oke, nah untuk ekstraksi sendiri seperti tadi gitu ya pengertiannya. Jadi ingin diambil, ingin dipisahkan suatu konstituen, suatu zat, suatu senyawa gitu ya, baik dari larutan ataupun dari suatu padatan. Nah, dengan mengotakkannya dengan cairan lain. Nah, ini disebutnya adalah solvent gitu ya. Nah, prinsipnya untuk ekstraksi sendiri itu adalah fungsi dari kelarutan. Jadi si konstituennya ini akan terlarut ke dalam solvent gitu ya, sehingga akan meninggalkan larutan aslinya gitu ya, ataupun meninggalkan padatan. Nah, fenomenanya seperti itu gitu ya, terjadi hingga suatu pemisahan tertentu. Nah, dapat ditingkatkan melalui beberapa kali kontak gitu ya dengan solventnya gitu ya. Nah, disinilah kalian sebagai seorang engineer-nya seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini dia ada gambaran gitu ya. Ini suatu campuran. Jadi ada 3 senyawa A, C, dan S. Nah, ini sudah ada di dalam suatu wadah. Nah, ini labu Erlenmeyer gitu ya. Untuk yang warna biru, ini adalah solutnya atau konstituen tadi. Kemudian yang merah ini adalah kariernya gitu ya. Kemudian yang hijau ini adalah solventnya. Nah, saat suatu timbangan gitu ya, terpisahlah menjadi 2 fasa gitu ya. Nah, ini yang merah itu kariernya, sedangkan untuk yang solutnya dia akan bersama dengan solventnya. Oke. Nah, itu dia gitu ya, fasa yang terbentuk di akhir tadi itu adalah ekstrak dan rafinat namanya gitu ya sebutannya. Nah, kalian harus bisa membedakan fasa ekstrak dan fasa rafinat. Kemudian umpan yang merupakan aqueous solution atau water rich gitu ya, maka organic solvent dapat digunakan. Nah, ini jenis-jenis solventnya bisa kalian cari gitu ya di data ini gitu ya, organic chemistry. Nah, kemudian kalau umpannya organic solution, maka aqueous solvent dapat digunakan gitu ya. Nah, aqueous solvent ini bisa water gitu ya,
atau jenis-jenis lain gitu ya, yang bisa mengikat organik gitu ya di dalam larutan aslinya gitu ya. Nah, proses ekstraksi ini punya kelemahan gitu ya, adanya komponen baru yang ditambahkan ke sistem. Nah, ya tadi solvennya gitu ya. Maka dari itu harus punya sifat mudah diregenerasi atau di recovery solvennya gitu ya. Dan pasti untuk meregenerasi atau recovery itu dibutuhkan angka pemisahan lainnya. Oke, nah ini dia. Ini pada skala laboratorium, saya rasa kalian sudah pernah melakukannya saat praktikum gitu ya. Nah ini ada campuran gula itu di dalam vegetable oil. Gitu ya. Nah ini kira-kira umpannya organic solution atau apa tadi aqueous ya, aqueous solution. Nah yang mana? Gitu ya. Nah ini adalah yang organic solution gitu ya. Nah, sehingga bisa ditambahkan gitu ya aqueous solvent, yaitu air gitu ya. Nah, kalau aqueous solution beda lagi ya. Aqueous solution itu ada suatu apa namanya campuran, tapi airnya gitu ya banyak gitu ya, kaya gitu ya. Itu water rich gitu ya. Nah, ini termasuk yang organic solution gitu ya. Kemudian ditambahkanlah aqueous solvent tadi, yaitu air. Nah, lalu di dalam ini terbentuk dua fasa gitu ya. Nah, ini bisa terlihat secara kasat mata. Nah, lalu bagaimana untuk mengambil gulanya gitu ya, sugarnya yang titik-titik putih ini gitu ya. Nah, kalian bisa memberi perlakuan shaking atau stirring. Nah, shaking ini mungkin manual gitu ya, kalian kocok-kocok, kalian putar-putar gitu ya, wadah itu gitu ya. Kemudian atau di stirring, kalian bisa pakai bantuan batang pengaduk misalkan di sini gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Sehingga si aqueous solvent ini gitu ya. Nah, ini dia akan terdispersi gitu ya. Oke, gitu. Nah, ini dia seperti gambar ini gitu ya, terdispersi. Lalu si gula itu gitu ya, dia akan terikut ke solvennya ini gitu ya. Nah, terakhir itu akan terbentuk setelah kalian stirring, shaking dalam suatu waktu gitu ya. Itu akan terbentuk dua fasa lainnya gitu ya, yaitu water phase dan oil phase. Nah, ini kalau sudah kalian pisahkan dua fasa itu gitu ya, water phase dan oil phase. Nah, lalu pertanyaan pertama, pada fase manakah solut berada gitu ya, si gulanya gitu ya. Nah, ini karena prinsipnya adalah kelarutan, seperti yang kita tahu, gula itu mudah terlarut di dalam air gitu ya. Berarti si gula gitu ya itu akan berada di water phase gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian manakah yang termasuk fase rafinat dan manakah yang fase ekstrak? Yang mana kira-kira? Oke, betul sekali gitu ya. Kalau yang menjawab fase ekstraknya adalah water phase, itu benar gitu ya. Karena ekstrak itu adalah yang ingin kita tuju, di mana ada si konstituennya gitu ya, atau solutnya itu gitu ya. Nah, si solutnya di mana? Di water phase gitu ya. Jadi water phase ini adalah ekstrak, sedangkan yang oil phase itu adalah rafinat yang tersisa gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, yang ketiga, mengapa solut dapat berpindah? Oke,
Nah, ini silakan dijawab gitu ya. Kenapa dia bisa berpindah gitu ya? Dan bagaimana? Nah, kalian harus menerapkan prinsip yang seperti saya katakan di awal gitu ya. What, when, why, how gitu ya. Apa yang berpindah? Kapan mereka itu berpindah? Mengapa mereka berpindah dari what-nya ini gitu ya. Kemudian how, bagaimana? Nah, kalau itu kalian bisa menjawab, enak ya gitu ya. Nah, ini pada contoh ini sepertinya sudah bisa terlihat ya, kalau what-nya itu adalah si gulanya, when gitu ya, saat kesetimbangan, saat sudah terbentuk dua fasa. Kemudian why berpindah karena prinsip kita tadi yaitu kelarutan gitu ya. Kemudian how, bagaimana? Nah, ini dia bisa dibantu dengan shaking atau stirring tadi gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Ini contoh sederhananya. Oke, nah ini ada contoh yang skala industri. Gitu. Nah, secara garis besarnya, ini mungkin kalian bisa temukan atau baca lebih komprehensif lagi di buku Sider, Proses Pemisahan. Di sini umpannya adalah asam asetat dan air, gitu ya. Kalau kalian breakdown, kalau kalian ingin langsung masukkan ke dalam destilasi, gitu ya, asam asetat ini memiliki boiling point gitu ya 118 kurang lebih, sedangkan air itu 100 derajat. Gitu ya. Bisa saja sebenarnya gitu ya. Namun tidak efektif gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena asam asetatnya itu ingin kita peroleh rendah sekali gitu ya. Dibandingkan airnya gitu ya. Berarti nanti kalau kita masukkan ke dalam destilasi, kita harus buat menara destilasi itu gitu ya, untuk menguapkan sejumlah air yang sangat besar ini gitu ya. Nah, itu tidak efektif gitu ya. Jadi asam asetat yang di bawah dari 50% jumlahnya gitu ya di dalam umpan gitu ya, saat ingin dipisahkan gitu ya, misalkan ini tidak pakai kolom ekstraksi gitu ya, kita pakai destilasi langsung gitu ya, nah itu tidak efektif, mahal gitu energinya gitu ya. Nah, dicarilah gitu ya alternatif lain gitu ya. Nah, menggunakan ekstraksi ini gitu ya. Nah, ini juga titik didihnya hampir berdekatan gitu ya. Hanya beda 18 derajat Celcius gitu ya. Oke, nah itu dia gitu ya. Jadi digunakan solvent ekstraksi. Menggunakan apa di sini? Ini ada masukan lainnya yaitu etil asetat. Oke, dengan suatu kemurnian gitu ya. Nah, ini ada campurannya air juga gitu ya. Nah, ini diperoleh dari recycle gitu ya. Solventnya hasil recycle. Nah, kemudian terbentuklah fase ekstrak di bagian atas dan rafinat di bagian bawah, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menjawab apa yang berpindah, gitu ya, what. Nah, di sini ingin berpindah adalah asam asetatnya, gitu ya, hingga menghasilkan ini dia, gitu ya, glasial asetat asid dengan konsentrasi 99,8%, gitu ya. Oke, nah kemudian yang di fase ekstrak gitu ya, asam asetatnya hampir kurang lebih gitu ya, berada di fase atas gitu ya, ekstrak. Ini yang dia dari awal 6.660, sedangkan yang di ekstrak 6.649 gitu ya. Nah, ini sejumlah asam asetat telah terekstrak gitu ya, menggunakan etil asetat. Oke, sedangkan rafinat yang waternya gitu ya, itu tersisa di fase rafinat gitu ya. Nah,
masing-masing ekstrak dan rafinat ini dipisahkan lagi gitu ya melalui proses destilasi. Sehingga nanti yang di bagian bawah itu adalah asam asetat gitu ya di destilasi pertama. Kemudian yang di atas adalah etil asetat bersama air gitu ya di dekanter ini gitu ya. Kemudian yang di destilasi kedua, yang bagian bawah itu adalah sejumlah air gitu ya, itu bisa langsung dibuang gitu ya, wastewater. Sedangkan di atas ada sejumlah etil asetatnya. Nah, etil asetat ini digabungkanlah di dekanter gitu ya, di recovery. Nah, inilah nanti digunakan menjadi recycle solvent gitu ya. Nah, ini dia prosesnya gitu ya. Nah, ini yang akan dirancang seperti ini gitu ya kalau di industri. Oke, nah ini dia keuntungan penggunaan proses ekstraksi. Kurang lebih tadi sudah ada beberapa poinnya gitu ya, keunggulannya selama saya menceritakan. Jadi, keunggulan pertama, ingin menghilangkan atau mengambil gitu ya, zat organik kompleks yang terlarut dalam larutan. Pasti gitu ya. Kemudian kedua, komponen yang akan dipisahkan berjumlah kecil gitu ya, berjumlah kecil, rendah gitu ya, komponennya itu konsentrasinya rendah. Kemudian yang ketiga, bukan hanya pengaruh dari konsentrasi, namun juga karena titik didihnya gitu ya, baik sangat tinggi ataupun rendah gitu ya, kebalikannya gitu ya. Sudah konsentrasinya rendah, solutnya tadi memiliki titik didih yang sangat tinggi ataupun rendah gitu ya, bisa mencapai vakum atau kriogenik gitu ya, itu dia gitu ya. Kemudian keempat, terdapat satu atau lebih komponen dalam campuran yang tidak stabil secara termal. Nah, kalau dalam umpannya gitu ya, si solutnya ini tidak stabil gitu ya, jika dikontakkan langsung dengan energi gitu ya, dengan termal gitu ya. Nah, makanya digunakanlah proses ekstraksi ini. Lalu yang terakhir, saat gitu ya campuran membentuk azeotrop gitu ya. Nah, kalau di destilasi azeotrop susah gitu ya dipisahkan gitu ya. Jadi kalau udah pada konsentrasi sekian itu tidak akan berubah lagi gitu ya. Nah, menggunakan ekstraksi ini itu bisa menjadi pilihan alternatif gitu ya. Jadi akan diambil suatu konstituen atau solut gitu ya dari campuran yang punya sifat azeotrop. Nah, ataupun juga memiliki titik didih dan titik leleh yang berdekatan gitu ya. Nah, ini dia keuntungannya. Ini macam-macam jenis solvent kayak gitu ya, solut, carrier beserta solventnya gitu ya, yang cocok, yang sudah pernah dilaksanakan gitu ya, dilakukan. Nah, namun hal yang penting adalah sifat atau syarat pemilihan solvent itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa 8 hal yang krusial sekali gitu ya, yaitu harus memiliki selektivitas tinggi gitu ya. Namun gitu ya tidak boleh bercampur dengan komponen umpan selain solut gitu ya. Jadi kariernya nggak boleh ikutan juga gitu ya. Karena pasti tidak selektif gitu ya. Kemudian yang kedua, kapasitas tinggi. Ketiga, densitasnya berbeda dari umpan. Nah, agar dapat dipisahkan secara dekantasi tadi gitu ya, pakai dekanter. Keempat, memiliki afinitas tinggi terhadap solut agar mudah dipisahkan. Nah, afinitas tinggi gitu ya. Nah, silakan dicari. Kemudian yang kelima, mampu menurunkan koefisien aktivitas. Apa yang koefisien aktivitas? Silakan dicari. Nanti kita akan diskusikan di kelas pertemuan kita. Nah, ini sudah pasti ya, murah, non korosif gitu ya, atau rendah korosif. Kemudian tidak
berbahaya juga gitu ya, tidak mudah terbakar, dan ini pasti mudah di recovery gitu ya, sehingga bisa di recycle kembali sebagai solvent. Oke, nah ini dia, silakan dipelajari, kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.